Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang explanation and inference. Sebelum kami mempresentasikan presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Bisa di next. Yang pertama ada Muhammad Hidayatullah dengan NIM belakang 066, ada saya sendiri Samuel dengan NIM belakang 067, dan yang terakhir ada Aska Walia dengan NIM belakang 084. Sekian perkenalan dari kami, akan kami mulai saja. Jadi pada peta pikiran yang akan kami presentasikan ada model deduktif nomologis, ada masalah dengan akun hukum pertanggungan, ada model statistik induktif, ada kesimpulan dan penjelasan terbaik, ada penjelasan, dan ada model hukum penutup. Next slide. Explanation. Next slide. Explanation atau penjelasan. Penjelasan seharusnya memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi seperti itu. Banyak filsuf dan ilmuwan berpikir bahwa teori-teori ilmiah tidak cukup untuk menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Mereka juga harus memberitahu kita mengapa demikian. Ada 3 macam penjelasan, yaitu penjelasan klausual, langsung, mengaitkan struktur sebab dan akibat dengan peristiwa untuk menjelaskan suatu fenomena. Contohnya jendela pecah karena terkena batu. Yang kedua ada penjelasan menurut hukum atau penjelasan nomik. Bekerja dengan menunjukkan bahwa peristiwa itu harus terjadi mengingat hukum alam itu apa adanya. Penjelasan ini mengacu pada hukum gas yang berhubungan dengan suhu, tekanan, dan volume. Contohnya ialah tekanan gas naik karena volume tetap dan suhu dinaikkan. Yang ketiga ada penjelasan psikologis. Bekerja dengan menarik pengetahuan latar belakang kita tentang bagaimana perilaku orang terkait dengan keinginan dan keyakinan mereka. Contohnya ialah mereka tidak menjawab telepon karena mereka ingin menyelesaikan pekerjaan. Jenis penjelasan khusus lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekerasannya adalah hasil dari kompleks oedipal yang direpresi atau penjelasan psikoanalitik. Yang kedua ada jerapah memiliki leher yang panjang karena memungkinkan mereka menjangkau daun-daun pohon yang tinggi untuk mencari makanan. Dengan kata lain, merupakan adaptasi terhadap lingkungan. Itu ialah penjelasan evolusioner. Yang ketiga ada naiknya kuasa Nazi, terjadi karena Jerman dipermalukan oleh negara-negara Eropa lainnya dalam negosiasi perjanjian di Versailles. Itu adalah penjelasan sejarah. Yang keempat ada gagang sendok melengkung agar pas di tangan. Itu adalah contoh penjelasan fungsional. Yang kelima ada dia mudah beradaptasi karena dia adalah seorang Pisces dan itu adalah tanda air. Itu adalah contoh penjelasan astrologi. Dan yang keenam ada dia mati muda karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah penjelasan teologis. Dan yang terakhir ada penjelasan teleologis, yaitu batu itu jatuh ke bumi karena tempat alaminya adalah di pusat alam semesta. Next slide. The covering law model of explanation. Sering dianggap bahwa para ilmuwan, di slide sebelumnya, lulus Kak. Sering dianggap bahwa para ilmuwan menjelaskan fenomena yang kita amati dengan menemukan hukum alam yang mengatur fenomena ini. Salah satu teori penjelasan ilmiah yang paling berpengaruh yang disebabkan oleh Hempel mengatakan bahwa untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang beberapa fenomena, peristiwa atau fakta adalah dengan menunjukkan bagaimana hal itu dapat dilihat dari suatu hukum atau seperangkat hukum bersama-sama dengan spesifikasi kondisi awal. Next slide. Yang pertama ada model deduktif nomologis, di mana expalandum, peristiwa atau fenomena atau hal yang baru dijelaskan harus disimpulkan dari hukum atau hukum alam. Ditambah fakta, latar belakang, dan kondisi awal dan explandum adalah serangkaian P pengamatan. Skematis, yang pertama ada hukum L1, L2, L3, dan L kesekian. Kondisi awal C1, C2, C3, dan C kesekian. Yang ketiga memerlukan O1, O2, O3, dan O kesekian. Di mana M, N, dan P adalah bilangan asli, ada M hukum, N kondisi awal, dan expalandum adalah serangkaian pengamatan. Model deduktif nomologis
ada kondisi logis sebagai berikut. Yang pertama ada eksplanan harus secara deduktif memerlukan eksplanadum. Yang kedua ada pengurangan harus menggunakan dasar hukum umum. Yang ketiga ada eksplanan harus memiliki muatan empiris. Yang pertama penjelasan yang diduga merupakan argumen valid secara deduktif dan efektif. Eksplanandum harus mengikuti deduktif dan eksplanan. Pengurangan harus menggunakan dasar hukum itu adalah untuk menjadi penjelasan, suatu argumen harus menyertakan satu atau lebih hukum di antara premis-premisnya, sehingga argumen tidak akan valid tanpa mereka. Eksplanan harus memiliki muatan empiris. Eksplanan yaitu hukum dan premis selain tentang kondisi awal dan latar belakang harus diuji secara empiris. Next slide. Berikut ini merupakan kondisi tambahan yang sudah diuji secara empiris. Yang keempat, ada kalimat-kalimat explanandum, explanans harus benar. Dan yang kelima, ada argumen dipastikan masuk akal, karena akan tampak jelas tidak memuaskan untuk menjelaskan sesuatu dengan proposisi salah. Next slide. Yang kedua, masalah dengan akun hukum pertanggungan. Sebagian besar keberatan terhadap model penjelasan hukum penutup dirancang untuk menunjukkan bahwa kondisi Hempel tidak memadai. Dengan kata lain, bahwa suatu argumen dapat memuaskan semuanya, tapi tetap tidak dihitung sebagai penjelasan ilmiah. Beberapa orang juga berpendapat bahwa kondisinya tidak genap diperlukan. Dengan kata lain, bahwa karya ilmiah yang layak penjelasan tidak perlu memuaskan mereka semua. Beberapa keberatan berikut tumpang tindih satu sama lain, tetapi berguna untuk memperlakukannya secara terpisah. 2.1 Ketidakrelevanan. Model hukum yang mencakup tetapi di mana secara intuitif bagian dari penjelas bukanlah faktor penjelas yang relevan. Contoh, semua logam menghantarkan listrik, apapun yang menghantarkan listrik tunduk pada gravitasi. Oleh karena itu, semua logam tunduk pada gravitasi. Argumen ini masuk akal dan premisnya hukum umum, tetapi faktanya logam menghantarkan listrik tidak relevan dengan eksistensi yang tunduk pada gravitasi. Yang kedua ada preemption. Preemption merupakan suatu peristiwa yang akan terjadi karena alasan tertentu, terjadi lebih awal karena alasan yang berbeda. Contohnya ialah yang pertama, setiap orang yang makan 1 pon arsenik akan mati dalam waktu 24 jam. Yang kedua, Marge memakan 1 pon arsenik. Oleh karena itu, Marge meninggal dalam waktu 24 jam. Dari contoh yang pertama, setiap orang yang makan 1 pon arsenik akan mati dalam waktu 24 jam, tampak menjadi hukum. Tetapi jika contoh yang kedua, Marge memakan 1 pon arsenik, oleh karena itu Marge meninggal dalam waktu 24 jam benar, dan Marge mati dalam 24 jam, ia faktanya mati karena ditabrak bus. Meskipun kondisinya model dia yang terpenuhi, hukum tidak menjelaskan sebagaimana ia meninggal. Next slide. Penentuan berlebihan. Suatu proses ketika lebih dari satu set kondisi kausal berada pada tempat masing-masing cukup untuk mewujudkan. Contohnya ialah semua orang tidak berhubungan seks, tidak hamil. Nick seorang laki-laki tidak berhubungan seks. Karena itu Nick tidak hamil. Nick tidak memiliki anak, jelas karena ia laki-laki. Tidak berhubungan seks bukan penyebab ia gagal memiliki anak. Namun argumen ini memenuhi kondisi DN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Dayat. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Muhammad Hidayatullah dan saya akan melanjutkan slide berikutnya. 2.4 Simetri. Hukum ilmiah kebanyakan adalah hukum koeksistensi yang membatasi kemungkinan apa yang dapat diwujudkan bersamaan. Namun tampaknya ada masalah karena dapat menghasilkan kasus di mana dua peristiwa tampaknya saling menjelaskan. Contohnya yaitu, suatu gas disegel dalam wadah dengan volume tetap dan dipanaskan dengan kuat. Jika volume gas dijaga konstan, maka suhunya berbanding lurus dengan tekanannya. Oleh karena itu, tekanan gas naik. Next slide. Masalah dengan hukum pertanggungan. 2.5 simetri. Tampak penjelasannya memadai, namun dapat dengan mudah membalikan urutan penjelasan sambil tetap memenuhi model DN. Suatu gas disegel dalam wadah dengan volume tetap dan tekanannya naik. Jika volume gas dijaga konstan, maka suhunya berbanding lurus dengan tekanannya. Oleh karena itu,
suhu gas naik. Namun, penjelasan kedua ini secara intuitif salah, karena kenaikan suhu menyebabkan kenaikan tekanan dan bukan sebaliknya. Next slide. Prediksi dan penjelasan. Hempel menganjurkan tesis identitas struktural, di mana penjelasan dan prediksi memiliki struktur yang persis sama. Mereka adalah argumen di mana premis menyatakan hukum alam dan kondisi awal. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah dalam kasus penjelasan kita sudah tahu bahwa kesimpulan dari argumen itu benar. Dalam kasus prediksi, kesimpulannya tidak diketahui. Sebagai contoh, teori evolusi menjelaskan tetapi biasanya tidak dapat membuat prediksi spesifik karena perubahan evolusioner tunduk pada variasi acak dalam kondisi lingkungan dan morfologi organisme. Penjelasan probabilistik menawarkan contoh lebih lanjut di mana prediksi dan penjelasan tampak menjadi terpisah karena ketika probabilitas yang diberikan oleh ekspanan pada ekspanandum rendah, kita tidak dapat memprediksi bahwa ekspanandum itu mungkin terjadi. Meskipun kita dapat menjelaskan mengapa hal itu terjadi setelahnya. Next slide. 3. Model statistik induktif. Model penjelasan DN tidak berguna ketika menggunakan hukum statistik. Dalam ilmu-ilmu sosial hanya hukum probabilistik yang ada. Contohnya yaitu tampak menjadi hukum masyarakat bahwa pendapatan per kapita yang rendah berkorelasi dengan tingkat kematian bayi yang tinggi. Ada beberapa contoh tandingan untuk model ini yang kemungkinannya rendah untuk terjadi. Contohnya yaitu ada penyakit yang bernama paresis yang hanya diderita yang sudah menderita sifilis. Tetapi kemungkinan terkena penyakit ini masih rendah di antara penderita sifilis. Meskipun ada penjelasan bahwa yang menderita paresis sudah menderita sifilis terlebih dahulu, ini tidak memenuhi model statistik induktif, sehingga yang terakhir tidak bisa menjadi kendala yang diperlukan pada penjelasan probabilistik. Kasus peristiwa yang berhubungan sangat memungkinkan, tetapi tidak keduanya merupakan bagian dari penjelasan yang lain. Sehingga hal ini menunjukkan model statistik induktif tidak cukup. Contohnya yaitu jarum barometer sangat memungkinkan terjadinya hujan, tetapi tidak ada peristiwa yang menjelaskan yang lain, melainkan dijelaskan oleh adanya sistem tekanan rendah, yang merupakan penyebab umumnya. Next slide. Teori penjelasan lainnya. Untuk menghindari masalah yang ada pada model hukum penutup, filsuf seperti Wesley Salmon dan David Rubin mengadopsi teori penjelasan kausal yang menjelaskan sesuatu adalah memberikan spesifikasi penyebabnya, dan penjelasan bukanlah argumen dan tidak perlu melibatkan hukum. Model hukum penutup menghadapi tantangan lain, yaitu mengkarakterisasi secara tepat apa itu hukum alam tanpa melibatkan metafisika apapun. Masalahnya adalah untuk menjelaskan perbedaan antara hukum dan generalisasi yang benar secara tidak sengaja. Contohnya yaitu 1. Semua bola emas memiliki diameter 100 di bawah 100 ml. 100 mil. 2. Semua bola padat plutonium yang diperkaya memiliki diameter di bawah 100 mil. Nomor 1, secara tidak sengaja benar dalam arti bisa saja salah. Tidak ada alasan khusus untuk berpikir bahwa tidak mungkin ada bola emas padat dengan diameter 100 mil. Sebaliknya yang nomor 2 benar karena merupakan hukum alam bahwa sejumlah plutonium yang diperkaya dari jarak jauh mendekati ukuran bola tersebut akan mengalami reaksi berantai yang mengakibatkan pembusukan dan bencana. Next slide. 2. Kesimpulan untuk penjelasan terbaik. Next slide. Gilbert Harman memberikan istilah inferensi untuk penjelasan terbaik dalam sebuah artikel di tinjauan filosofis pada tahun 1965.
dalam kehidupan sehari-hari ketika dihadapkan serangkaian hipotesis yang menjelaskan suatu fenomena, biasanya mengadopsi salah satulah yang paling menjelaskannya. Contohnya adalah Anda membunyikan bel pintu teman Anda dan tidak ada jawaban. Hipotesis yang pertama, teman Anda paranoid dan mengira agen musuh membunyikan bel. Hipotesis yang kedua, teman Anda tiba-tiba menjadi tuli. Hipotesis yang ketiga, teman Anda berpura-pura tinggal di sana, padahal tinggal di tempat yang lain. Hipotesis yang keempat yaitu teman Anda sedang keluar. Pada umumnya, hipotesis nomor 4 lah yang benar karena sederhana dan koheren dengan keyakinan orang lain. Next slide. Van Fraassen berpendapat bahwa kekuatan penjelas suatu teori atau hipotesis bergantung pada konteks mengapa. Contoh dari Van Fraassen adalah, saya mendengar goresan pada dinding rumah saya, derap kaki kecil di tengah malam, dan keju terus menghilang. Tidakkah saya simpulkan bahwa seekor tikus telah datang bersama saya, bahkan jika saya tidak pernah melihatnya? Inferensi di atas memiliki struktur jika P, kemudian Q. Q karena itu P. Ada dua macam kesimpulan untuk penjelasan terbaik untuk mendukung realisme ilmiah, disebut lokal dan global. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Aska Aulia. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertahanan lokal terhadap realisme ilmiah. Realis sering berpendapat bahwa dalam praktik ilmiah merupakan suatu gagasan bahwa bukti yang tersedia bagi kita pada waktu tertentu mungkin tidak cukup untuk menentukan keyakinan apa yang harus kita pegang sebagai tanggapan terhadapnya, karena kesetaraan empiris tidak menyeratkan kesetaraan bukti. Contohnya, pertimbangkan teori struktur molekul, yang menurutnya senyawa kimia seperti air dan asam sulfat yang terbuat dari kombinasi karakteristik atom, yang dalam hal ini adalah 2 hidrogen dan 1 oksigen, dan asam sulfat adalah 2 hidrogen, 1 belerang, dan 4 atom oksigen. Kaum realis berpendapat bahwa kita menerima teori ini bukan hanya karena teori itu memprediksi fenomena yang kita amati, tetapi juga karena teori itu menjelaskannya. Benar-benar ada atom kecil dengan inti dan elektron yang mengorbit mereka. Mereka mematuhi hukum fisika tertentu dan inilah mengapa perilaku zat kimia seperti itu. Teori lain yang hanya mengatakan bahwa dunia ini seolah-olah ada atom seperti itu, memprediksi semua fenomena yang sama tetapi tidak menjelaskannya. 2.2 Pertahanan global terhadap realisme. IB digunakan oleh para realis untuk mempertahankan realisme di tingkat global, di mana explanandum adalah keberhasilan sains secara keseluruhan. Argumen pamungkas untuk realisme ilmiah dikenal sebagai argumen tanpa keajaiban, yang dikemukakan oleh Hilary Putnam. Atau argumen positif untuk realisme adalah bahwa itu adalah satu-satunya filsafat yang tidak mempunyai keberhasilan ilmu yang merupakan keajaiban. Putnam 1975a, 73. Secara khusus, keberhasilan sains dalam memprediksi fenomena baru dan mengejutkan, dan dalam penerapannya pada teknologi menurut para realis, akan menjadi keajaiban jika teori tersebut secara umum tidak mengidentifikasi dengan benar entitas dan proses yang tidak dapat diamati yang mendasari apa yang kita amati. Kita perlu menjelaskan keberhasilan instrumental keseluruhan metode ilmiah di sepanjang sejarah sains. Semua pihak dalam sains setuju bahwa yang pertama, pola-pola dalam data dapat diproyeksikan dari yang kita amati ke yang tidak diamati dengan menggunakan pengetahuan ilmiah, yang mengatakan bahwa induksi berdasarkan teori-teori ilmiah dapat diandalkan. Yang kedua, tingkat konfirmasi teori ilmiah sangat bergantung pada teori, dalam arti bahwa teori latar belakang menginformasikan penilaian tentang sejauh mana teori yang berbeda didukung oleh bukti yang tersedia. Dan yang terakhir, metode ilmiah dapat diandalkan secara instrumental. Dengan kata lain, metode tersebut adalah cara yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan praktis seperti prediksi dan konstruksi perangkat teknologi. 2.3 Kritik kesimpulan Van Fraassen terhadap penjelasan terbaik.
ada dua argumen Van Fresen yang menentang gagasan bahwa IB adalah aturan inferensi, yaitu yang pertama argumen ketidakpedulian. Mengapa? Yang pertama, karena banyak teori ontologis yang tidak sesuai, namun secara empiris setara. Sangat tidak mungkin bahwa teori yang benar ada di kelas harus dipilih. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bahwa teori penjelas terbaik itu benar. Lalu yang kedua, acuan argumen ini pada keberadaan persamaan empiris dengan teori apapun yang dimiliki. Yang kedua, ada argumen yang terbaik dari yang terburuk. Beberapa prinsip hak istimewa diperlukan jika kita ingin berpikir bahwa kumpulan hipotesis yang kita pertimbangkan akan mencangkup teori yang benar. Hipotesis penjelasan terbaik yang kita miliki mungkin saja yang terbaik dari banyak yang terburuk, yang semuanya salah. Argumen ini menentang pendukung IB untuk menunjukkan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa tidak ada penjelasan lain yang mungkin tidak kita anggap sebaik yang kita miliki. Kecuali jika kita tahu bahwa kita telah memasukkan penjelasan terbaik dalam rangkaian hipotesis saingan kita. Bahkan jika penjelasan terbaik itu benar, ini tidak akan membuat IB menjadi aturan inferensi yang dapat diterima. Mungkin saya kembalikan ke moderator, kepada Sam dipersilahkan. Sekian presentasi tentang explanation and inference dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami melakukan beberapa kesalahan pada saat presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.